Halo semua, pada episode yang lalu, kita sudah membahas argumentasi Dan Gibson kenapa dia berkata bahwa kiblat Muhammad yang asli adalah Petra, Yordania, bukan Mekah, Arab Saudi. Jika teman-teman belum menonton video itu, saya menyarankan teman-teman untuk menonton video itu. Karena pada video ini, kita tidak akan membahas lagi kenapa menurut Dan Gibson kiblat yang asli adalah Petra. Pada video ini, kita akan langsung membahas, menurut Dan Gibson, kapan, kenapa, dan bagaimana ceritanya kiblat pindah dari Petra, Yordania ke Mekah, Arab Saudi. Nah, kita mulai dari Kiblatul yang ada di situs nabataya.net. Di situ, Dan Gibson mengumpulkan data arah kiblat masjid-masjid kuno yang ada di dunia. Dari data yang dikumpulkan itu, Dan Gibson membaginya menjadi 6 macam kiblat, yaitu menghadap Yerusalem, menghadap Petra, menghadap Mekah, menghadap di antara Petra dan Mekah, menghadap paralel, dan tidak diketahui. Data-data kiblat masjid yang tidak jelas dimasukkan ke dalam kategori tidak diketahui. Ada 51 masjid yang dipastikan menghadap Petra. Hampir semuanya dibangun antara tahun 600 sampai 800 Masehi. Termasuk diantaranya yang menghadap Petra adalah Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Ada 41 masjid yang menghadap di antara Petra dan Mekah sejak tahun 700 Masehi. Ada 23 masjid yang menghadap Mekah sejak tahun 109 Hijriah atau 727 Masehi. Ada 29 masjid yang menghadap paralel sejak tahun 678 Masehi, dan semuanya terletak di Afrika Utara dan Spanyol. Nah, dari data tersebut, jelas terlihat bahwa masjid-masjid awal Islam menghadap Petra. Tetapi, bagaimana ceritanya dari menghadap Petra menjadi menghadap Mekah, Arab Saudi? Menurut Dan Gibson, pada tahun 551, Petra mengalami gempa bumi. Pada tahun 570, Muhammad lahir di Petra. Pada tahun 605, Ka'bah di Petra dibangun kembali oleh suku Quraisy. Pada tahun 632, Muhammad meninggal. Pada tahun 661, Muawiyah pertama menjadi khalifah dinasti Umayyah dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Pada tahun 675, Abu al-Muhajir Dinar ditunjuk sebagai jenderal pasukan Umayyah. Dia menaklukkan kota Mila di Algeria dan mendirikan masjid di situ yang sekarang disebut Masjid Sidi Ghanem. Desain awal masjid ini menghadap Petra, tetapi kemudian berubah menjadi menghadap selatan. Pada tahun 680, Muawiyah pertama meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yazid pertama. Pada saat itu juga, terjadi perang sipil yang disebut fitnah kedua di dalam dunia Islam. Ada 2 orang yang menjadi kompetitor Yazid, yaitu Husain bin Ali dan Abdullah bin al-Zubair. Tradisi Islam mencatat bahwa Ibn al-Zubair berbasis di Mekah. Menurut Dan Gibson, Mekah yang merupakan basis Ibn al-Zubair itu adalah Petra. Saat itu, Mekah yang di Arab Saudi masih belum ada. Pada tahun 683, Petra diserang oleh pasukan Yazid dengan menggunakan katapul. Akibatnya, Ka'bah terbakar dan batu hitam pecah menjadi 3 bagian. Setelah itu, masih pada tahun yang sama, Yazid meninggal dan digantikan oleh Muawiyah kedua, sehingga penyerangan pasukan Umayyah terhadap Petra terhenti. Sejak itu, sebagian umat Islam menganggap Ibn al-Zubair sebagai khalifah. Pada tahun 684, Ibn al-Zubair membangun kembali Ka'bah. Menurut Dan Gibson, Ibn al-Zubair membangun kembali Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Pada saat inilah dia memindahkan batu hitam dari Mekah Petra ke Mekah, Arab Saudi. Kenapa Ibn al-Zubair memindahkan batu hitam dari Petra ke Arab Saudi? Karena dia khawatir Petra akan diserang lagi sehingga batu hitam pecah lebih parah atau diambil oleh Umayyah untuk dijadikan legitimasi kekuasaan. Jadi, dia memerlukan tempat terpencil yang tersembunyi dan jauh dari Damaskus.
Oleh sebab itu, dia memilih sebuah tempat terpencil di Arab Saudi sebagai tempat untuk menyembunyikan batu hitam dari Umayyah. Di situ, dia membuat replika Ka'bah yang menyerupai Ka'bah asli Petra yang sudah hancur, dan dia buat replika Ka'bah di Mekah itu menghadap Petra. Jadi, Ibn al-Zubair sebenarnya tidak punya rencana untuk memindahkan kiblat. Dia hanya berusaha untuk mengamankan batu hitam ke tempat terpencil supaya tidak dihancurkan atau diambil oleh Umayyah. Pada tahun 685, Abdul Malik bin Marwan naik tahta dan memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk melawan Ibn al-Zubair. Pada tahun 692, Petra kembali dibombardir oleh Hajjaj dan Ibn al-Zubair meninggal di situ. Kematian Ibn al-Zubair menandakan berakhirnya perang fitnah kedua. Setelah itu, Abdul Malik memerintahkan Hajjaj untuk membangun kembali Ka'bah. Tetapi, mereka punya satu masalah, yaitu batu hitam tidak ada. Pada tahun 693, Petra mengalami gempa bumi yang merusak sistem air bersih di kota itu. Sehingga penduduk Petra mulai keluar meninggalkan Petra karena perang dan gempa. Hal itu menghambat pembangunan kembali Ka'bah di Petra. Pada tahun 694, Abdul Malik bin Marwan menemukan bahwa posisi batu hitam ada di Arab Saudi. Jadi, dia memerintahkan untuk membangun Masjidil Haram di Arab Saudi. Bangunan itu selesai pada tahun 697 atau tahun 78 Hijriah. Dan Gibson mengetahui hal ini karena dia menemukan sebuah inskripsi di dekat kota Mekah yang menyatakan dengan jelas bahwa Masjidil Haram selesai dibangun tahun 78. Pada tahun 706, Hajjaj mulai membangun masjid, tetapi dia bingung harus menghadap ke mana. Ka'bah yang asli ada di Petra, tetapi batu hitam ada di Mekah. Jadi, dia membangun masjid dengan menghadap ke tengah-tengah antara Petra dan Mekah. Semenjak itu, ada masjid-masjid yang menghadap ke antara Petra dan Mekah. Pada tahun 713, terjadi gempa bumi yang besar di Petra. Sejak saat itu, Petra ditinggalkan oleh penduduknya dan tidak dibangun kembali. Pada tahun 715, Hajjaj meninggal dunia. Sejak saat itu, baru ada Masjid Banbore yang menghadap Mekah, Arab Saudi pada tahun 727. Pada tahun 746, terjadi gempa bumi yang besar lagi di Petra. Pada tahun 750, Abbasiyah berkuasa. Abbasiyah menyalahkan Umayyah untuk membenarkan diri sendiri. Seorang penulis Arab yang bernama Al-Jahiz yang hidup pada tahun 776 sampai 868 menyebutkan bahwa pengaturan kiblat di antara adalah salah satu kesalahan Khalifah Walid pertama dan keluarganya. Bisa dikatakan, sejak saat itu tidak ada lagi masjid yang dibangun menghadap ke antara Petra dan Mekah. Hampir semua masjid baru dibangun menghadap Mekah, Arab Saudi. Dan banyak masjid yang tadinya tidak menghadap Mekah, Arab Saudi, dirobohkan lalu dibangun kembali menghadap Mekah, Arab Saudi. Perlu kita ingat juga bahwa setelah tahun 750, setelah lebih dari 100 tahun setelah kematian Muhammad, pada zaman dinasti Abbasiyah, semua kisah tentang Muhammad baru ditulis. Kenapa tidak ada catatan tentang Muhammad dari dinasti Umayyah? Kemungkinan pertama, karena semua catatan dari dinasti Umayyah dibakar oleh Abbasiyah. Kemungkinan kedua karena Muhammad memang bukan orang penting bagi dinasti Umayyah, sehingga tidak ada yang buang waktu untuk menulis tentang dia. Kemungkinan ketiga, karena Muhammad adalah tokoh fiksi yang dikarang oleh Abbasiyah. Dan Gibson berpendapat bahwa yang pertama yang benar, catatan dari Umayyah dibakar oleh Abbasiyah.